Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Tentunya kalian semua harus selalu sehat ya. Nah, untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan berdoa ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus yang Maha Baik. Kami bersyukur untuk rezeki dan kesehatan yang boleh kami terima pada hari ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang belum dapat hadir karena sakit. Semoga mereka dapat diberi kesembuhan dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Tuhan, kali ini kami akan belajar. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa menyimak pembelajaran dari guru kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, kemarin Bapak dan Ibu guru sudah memberikan e-book kan kepada kalian? Jangan lupa untuk di-download dan dibaca ya. Anak-anak, tahukah anak-anak bahwa negara kita adalah negara yang kaya akan keberagaman? Nah, anak-anak bisa lihat contohnya seperti gambar yang Ibu tampilkan ini. Ada beberapa orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang dengan pakaian adat yang berbeda. Nah, apa saja sih keberagaman yang ada di Indonesia? Nah, ada keberagaman agama. Kemudian ada keberagaman bahasa dan ada keberagaman budaya. Nah, contohnya tadi keragaman budaya adalah pakaian adat. Nah, ini ada beberapa contoh pakaian adat. Nah, nanti anak-anak sambil mengerjakan tugas, anak-anak bisa cari, mungkin bisa cari di internet tentang keberagaman agama, bahasa, dan budaya. Anak-anak, apakah anak-anak mempunyai teman di sekitar tempat tinggal? Nah, tentunya pasti punya ya. Apa saja manfaat yang anak-anak dapatkan jika memiliki teman yang beragam? Tentunya manfaat yang kita dapatkan adalah sikap kita, yaitu saling menghargai, saling menghormati, tidak membeda-bedakan satu sama lain, saling membantu, saling mengingatkan untuk beribadah. Nah, jadi ketika kita memiliki teman yang beragam, tentunya sikap kita harus selalu baik kepada teman kita. Maka sikap saling menghormati, menghargai, tidak membeda-bedakan satu sama lain, saling membantu, dan saling mengingatkan untuk beribadah adalah sikap yang harus kita miliki. Anak-anak, Ibu akan memberikan salah satu contoh keberagaman Indonesia, yaitu tarian daerah. Setiap tarian daerah itu memiliki gerakan. Nah, dalam seni tari, gerak dapat dibagi menjadi 2, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Simak penjelasan dari Ibu ya, kita sambil membaca ya, supaya nanti anak-anak gampang mengerjakan tugas. Gerak murni. Gerak murni adalah gerak yang dilakukan namun tidak memiliki arti tertentu dan tidak dimaksud untuk menggambarkan sesuatu. Nah, gerak ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan kesan artistik dalam mendukung gerakan tari. Contoh gerakan murni yaitu gerakan memutar lengan, sekar suwun, mengayun, ungkel manis, melenggang, mengibas rambut, berputar, mengibas selendang, menggeleng kepala, dan jalan di tempat. Nah, jika gerak maknawi adalah suatu gerak
yang memiliki arti atau makna yang tersirat dalam setiap gerakannya, atau dengan kata lain, gerak yang telah diubah menjadi gerak indah yang bermakna dalam pengelolaannya mengandung sesuatu pengertian atau bermaksud sesuatu. Nah, artinya gerak maknawi adalah gerakan di setiap tarian itu memiliki makna. Contoh gerakannya adalah memanah, perang, menabur bunga, bertani, memetik teh, pencak silat, ulap-ulap, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nanti anak-anak bisa mencari contoh untuk gerakan murni dan gerakan maknawi di internet ya, sambil anak-anak mengerjakan tugasnya. Anak-anak, sekarang Ibu punya teks. Nah, teks ini adalah tentang keragaman budaya bangsa. Keragaman budaya bangsa. Negara Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keragaman budaya. Nah, anak-anak bisa anak-anak lihat ada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Anak-anak tahu tidak apa arti paragraf? Nah, paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Nah, anak-anak bisa lihat. Ini ada paragraf 1 yang diawali dengan kalimat negara Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keragaman budaya. Kemudian paragraf 2 diawali dengan kalimat keragaman yang ada di Indonesia sangat dipengaruhi oleh keadaan geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kemudian paragraf 3 ada kalimat pertamanya, kita harus turut berbangga sebagai warga negara Indonesia yang memiliki banyak keragaman. Nah, jadi anak-anak untuk memahami paragraf, anak-anak perlu melihat baris di tiap teksnya. Ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Jadi paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat dalam sebuah teks cerita atau teks bacaan. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang gagasan pokok. Nah, gagasan pokok adalah topik yang sedang dibahas atau dibicarakan dalam sebuah teks bacaan. Nah, gagasan pokok itu berbeda dengan kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide utama dalam sebuah paragraf. Nah, biasanya kalimat utama ini bisa terletak di awal, di akhir, atau campuran, yaitu awal dan akhir paragraf. Tetapi biasanya kalimat utama ini lebih sering berada di awal paragraf. Nah, Ibu akan memberikan contoh supaya anak-anak paham. Nah, contohnya tadi dari teks keragaman budaya bangsa. Nah, Ibu ambil contohnya paragraf 1 ya. Nah, kalimat utamanya ada pada kalimat awal, yaitu negara Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keragaman budaya. Nah, kenapa ini kenapa ini adalah kalimat utamanya? Karena dalam kalimat ini ada kata merupakan yang merupakan pokok dari pembahasannya. Nah, jadi kita dapat simpulkan gagasan pokok pada paragraf 1 teks keragaman budaya bangsa adalah keragaman budaya Indonesia. Jadi kita dapat menyimpulkan gagasan pokok dari sebuah paragraf dengan mencari kalimat utama. Biasanya ditandai dengan kalimat merupakan atau bila di akhir ada kalimat oleh sebab itu, karena itu.
Nah, biasanya ciri-cirinya seperti itu. Nah, anak-anak, setelah menyimak penjelasan dari Ibu hari ini, anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan lembar kerja dan penugasan yang ada di classroom ya. Nah, tugasnya boleh di print out, kemudian anak-anak isi dengan tulis tangan ya. Nah, anak-anak, jangan lupa ya, penugasannya adalah ada 5, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, dan Seni Budaya. Ingat ya anak-anak, tugasnya ada 5. Tugas Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, dan Seni Budaya. Baik anak-anak, kita lanjut ke classroom ya. Anak-anak boleh cek classroomnya. Terima kasih anak-anak.